Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Ardiansyah, NPM 10.101.1002, berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai artikel penelitian saya yang berjudul Pengaruh Merokok dan Konsumsi Minuman Mengandung Kafein terhadap Tingkat Konsentrasi Belajar Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba Angkatan 2017. Latar belakang penelitiannya diantaranya itu adalah konsentrasi merupakan pemusatan kesadaran jiwa terhadap suatu objek yang memang disengaja. Dengan kata lain, konsentrasi adalah kesadaran yang terpusat yang memang sengaja dibangun oleh individu itu sendiri terhadap suatu objek yang menjadi sasaran kesadaran. Salah satu upaya meningkatkan daya tahan konsentrasi pada saat belajar di kalangan mahasiswa saat ini adalah dengan cara merokok sembari mengonsumsi minuman berkafein. Mereka percaya bahwa dengan melakukan kedua hal tersebut dirasa paling tepat pada saat belajar, mengulang, dan saat berkonsentrasi. Perilaku merokok merupakan perilaku yang berbahaya bagi kesehatan. Tetapi masih banyak orang yang melakukannya. Bahkan tidak sedikit yang memulai kebiasaan merokok ketika dia masih remaja. Di samping itu, mahasiswa di zaman sekarang juga mengonsumsi minuman berkafein. Mereka percaya bahwa dengan mengonsumsi minuman berkafein tersebut akan meningkatkan daya tahan dalam beraktivitas dan juga dalam berproses konsentrasi. Ada pula yang menjadi tujuan penelitian dan terbagi menjadi dua. Ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Di mana untuk tujuan umumnya itu sendiri mengetahui perbedaan pengaruh rokok dan minuman berkafein terhadap tingkat konsentrasi. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus menganalisis perbedaan pengaruh rokok dengan minuman berkafein terhadap tingkat konsentrasi. Lalu manfaat penelitian terbagi menjadi dua, ada manfaat akademik dan juga manfaat praktis, di mana untuk manfaat akademiknya itu sendiri sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah literatur tentang pengaruh antara rokok dan minuman berkafein terhadap tingkat konsentrasi. Lalu yang menjadi manfaat praktis itu adalah menjauhi konsumsi semua hal yang memberikan dampak tidak baik terhadap konsentrasi. Lalu yang menjadi metode penelitian yang saya gunakan, di mana penelitian yang digunakan merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional yang bertujuan untuk melihat hubungan merokok serta mengonsumsi minuman berkafein terhadap tingkat konsentrasi belajar pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba angkatan 2017. Lalu hasil penelitiannya itu adalah berikut hasil penelitian mengenai pengaruh merokok dan konsumsi minuman mengandung kafein terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba angkatan 2017. Yang pertama, dari tabel 4.1, jenis kelamin responden berdasarkan tabel di samping mengenai jenis kelamin responden diperoleh hasil bahwa dari 52 orang responden yang berjenis kelamin laki-laki itu sebanyak 36 orang dan responden yang berjenis kelamin wanita atau perempuan sebanyak 16 orang. Lalu berdasarkan tabel merokok didapatkan sebanyak 28 orang yang merupakan perokok dan sebanyak 24 orang tergolong ke non-smoker atau bukan merupakan seorang perokok. Lalu berikutnya ada dari tabel konsumsi minuman berkafein. Berdasarkan tabel di samping mengenai apakah konsumsi minuman berkafein itu didapatkan sebanyak 52 orang yang mengkonsumsi minuman berkafein sebanyak 35 orang dan yang tidak mengkonsumsi minuman berkafein sebanyak 17 orang. Lalu dari tabel uji normalitas diperoleh dengan uji test of normality dengan uji Kolmogorov-Smirnov merupakan maupun Shapiro-Wilk diperoleh hasil signifikasi atau p-value-nya itu sebesar 0,000 dikarenakan hasil signifikasinya kurang dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Lalu berdasarkan tabel di samping diperoleh hasil uji homogenitas dengan hasil signifikasi p-value sebesar 0,017 dikarenakan hasil signifikasinya itu kurang dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data berasal dari dua kelompok populasi data yang tidak sama. Kemudian berdasarkan sampel data uji Mann-Whitney diperoleh hasil signifikasinya itu sebesar 0,162. Dengan kata lain 0,162 itu lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima dan A itu ditolak sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi mahasiswa pada kategori merokok dan mengkonsumsi minuman berkafein. Lalu untuk simpulannya, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung angkatan 2017 yang bersedia mengikuti penelitian adalah sebanyak 52 orang dengan rincian 36 orang pria dan 16 orang itu wanita. Lalu dari keseluruhan responden yang merupakan seorang perokok ada 28 orang dan yang merupakan bukan golongan perokok ada 24 orang.
Kemudian dari keseluruhan responden juga didapatkan untuk keseluruhan yang mengkonsumsi minuman berkafein ada sebanyak 35 orang dan yang tidak sebanyak 17 orang. Sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui sebagian besar responden dalam penelitian mengkonsumsi minuman berkafein dan merupakan seorang perokok. Lalu ada juga yang perlu kita perhatikan dari aspek etika penelitian dengan nomor surat 098/KEPK strip Unisba _angka 10 Romawi _2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi yang saya dapat sampaikan mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.